kita ini para orang-orang yang ngikuti jalur para Sada al-Ba'alawi, para habaib kita, tariqah yang diasaskan oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, diteruskan oleh generasi demi generasi dari para awliya as-salihin sampai zamannya Al-Habib Abdullah Haddad yang wafat kurang lebih 300 tahun lebih, tahun 1132. Setelah Habib Abdullah Haddad, boleh kata semua para sahadah, para sahabat itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang merupakan mujaddid abad ke-12 Hijriah. Beliau wafat 1132, berarti abad ke-12 Hijriah. Ada yang sangat menarik, yang sangat dihargai oleh para habaib dan para pengikut tariqah. Apa itu? Di antara karya-karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah apa yang mungkin paling masyhur di kota Jakarta dan sekitarnya, mungkin di Pulau Jawa juga, yaitu Ratibul Haddad. Kalau orang Jakarta mesti tahu yang namanya ratib ya. Di Jawa gitu juga. Kalau yang berkenalan dengan habaib, baik berguru atau bersahabat atau hadir majlisnya, pasti kenal yang namanya Ratibul Haddad. Banyak karya-karya Al-Habib Abdullah Haddad. Ada Wurdul Latif yang biasa dibaca pagi petang. Ada Wurdul Kabir, kumpulan wirid-wirid yang paling lengkap karangan Habib Abdullah Haddad. Kalau kita baca mungkin 1,5 jam paling cepat beres. Paling lengkap itu. Dari wirid-wirid yang dari Nabi Muhammad dikumpulin, wiridnya para wali-wali dikumpulin itu, bacaan-bacaan pagi dan petang. Ada Hizbun Nasr wal Fatah yang kalau di kitab Khulasatul Madad susunan Habib Umar bin Hafid biasa dibaca habis zuhur. Itu 2 menit 3 menit juga beres. Banyak lagi karangan-karangan Habib Abdullah Haddad, bahkan ada doa-doa yang Habib Abdullah karang-karang. Tapi yang paling masyhur adalah karangan beliau menamakan Ratib. Ar-Ratibus Syahir. Ratib yang masyhur. Karena ketika beliau karang dan beliau masih hidup pun, itu ratib bukan hanya di negeri Yaman tersebar, sampai di Masjidil Haram itu pun dibaca. Jadi luar biasa. Ini Hadramut, negeri pelosok sono di negeri Arab. Ya, negeri yang kasarnya agak terkurung, jauh daripada dibandingkan negeri Syam, Irak, Yaman, Palestina, Yordan. Tapi karangan orang yang masih hidup sudah dibaca sampai di Masjidil Haram, saking luar biasanya Ratibul Haddad. Sampai dikatakan, saya ingat Al-Habib Kadhim As-Saqqaf mengatakan bahwa inna hadzal ratib la yatanaha ajaibuh. Keajaiban-keajaibannya enggak ada habis-habisnya. Hatta al-qutub yaqra'uh, sampai wali qutub pun masih baca. Ya. Dan yang sangat-sangat luar biasa, Al-Habib Abdullah Haddad ketika menyuruh muridnya menulis surat kepada muridnya yang tinggal di kota yang lain, memerintahkan mereka atau seseorang itu untuk baca, beliau katakan apa? Ketahuilah bahwa siapa yang muwadhabah, siapa yang melazimi baca ratib ini setiap hari atau setiap malam, yurzaqu husnul khatimah, dia akan diberikan husnul khatimah. Ini perkataan bukan perkataan gampang, perkataan yang kebanyakan wali atau hampir semua wali nggak berani ngomong. Kenapa? Ini perkara gaib. Setinggi manapun derajat wali, mereka pun masih hatinya gelisah, dalam arti takut. Kenapa? Perkara gaib itu. Tapi kalau ada wali yang ngomong begitu, dia ngomong itu bukan dari hawa nafsunya atau ngarang-ngarang. Kalau kita mungkin ngomong, wah ente kalau baca ini ente bakal begini. Ya kita cuma ngomong, tapi bener nggak omongan kita? Wallahu a'lam. Ya, tapi Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan siapa yang melazimi daripada pembacaan ratib ini diberikan husnul khatimah. Ini perkata yang luar biasa.